Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwan wal akhwat, kembali bertemu bersama kami Mukhtalifun Alwan. Pada video kali ini kami mengundang seseorang yang belum pernah kita undang sebelumnya. Kalau yang lain mungkin sudah 2 atau 3 kali hadir. Nah, kalau yang kali ini beliau ini belum pernah hadir kemarin. Ini pertama kalinya beliau kita undang. Nah, sedikit perkenalan bahwa beliau ini adalah orang-orang yang termasuk penggagas awal yang bersama Pak Eri Sirait untuk menggagas program Aula Pemberantasan Buta Aksara Al-Quran. Kalau tidak salah saya, beliau juga menanggung jawabi untuk masalah pendanaan, ya, baik itu menggalang dana maupun tentang dana operasional dari Aula Pemberantasan Buta Aksara Al-Quran ini. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita tanya-tanya, kita ngobrol bersama narasumber kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, manggilnya Om aja lah ya. Ya, Cocok loh Om ya? cocok. Iya. Kami nyebutnya Om Dharma. Betul Om? Betul. Ya, Om Surya Dharma. Nah, beliau ini orang yang bersama Pak Eri Sirait dari awal menggagas program pemberantasan buta aksara Al-Quran. Betul ya Om ya? Ya. Ya. Nah, ngobrol-ngobrol dikit nih Om. Boleh. Kalau kemarin Pak Rait kan sebagai penggagasnya, maksudnya dapat ide. Nah, waktu Om diajak waktu itu pertama kali untuk merealisasikan lah dari gagasannya itu membuat buat program pemberantasan buta aksara Al-Quran, dimulai dari Aula Pemberantasan Buta Aksara Al-Quran kan gitu kan, membangun sarananya gitu ya. Kira-kira apa yang membuat Om untuk mengiyakan atau sepakat dengan ide dari Pak Rait itu? Monggo mungkin bisa berbagi lah sama kita semua. Ya, terima kasih atas kesempatannya telah mengundang saya untuk hadir di acara podcast Mukhtaliful Alwan ini. Pertama kita dialog biasa dulu dengan Pak Sirait itu tentang ide-ide dia lah yang hari ini saya satu pandangan dengan dia, miris prihatin lihat kondisi para remaja lah khususnya ya, yang hari ini ya, para remaja yang khususnya hari ini kita lihat banyak yang hari ini tidak bisa baca Al-Quran. Tidak bisa baca Al-Quran, ya. Jangankan baca Al-Quran, aksara Quran pun dia tidak paham. Sampai yang selevel Iqra sendiri pun dia tidak tahu. Nah, gitu. Banyak itu ya? Banyak. Oh iya. Nah itu cukup miris. Nah pada akhirnya dengan gagasan-gagasan yang mulia, ide-ide yang mulia dari dia itu, kenapa enggak didukung gitu. Akhirnya kita sepakat, kita jalan. Bagaimana hari ini masalahnya untuk menggalang dana atau mewujudkan satu tempat atau satu wadah yang bisa menaungi lah atau menjembatani para remaja tadi itu, ini loh sebagai sarana pembelajaran buta aksara Quran. Oh iya, betul. Yang niatnya itu tadi didasari kalau hari ini ada beberapa juga tempat pembelajaran Quran itu yang bersifat dia berbayar ya, berbayar apa bahasanya, bisnis ya. Iya, ekonomis gitu lah, ada nilai ekonomisnya. Ada nilai ekonomisnya, tapi hari ini kita enggak. Hari ini kita berpikir bagaimana untuk memudahkan lah mereka tertarik belajar itu, yang hari ini kita tidak memungut biaya lah, gratis ya, gratis. Dan itu diperuntukkan untuk masyarakat luas, siapapun boleh. Oh jadi bukan terkhusus pada remaja aja ya? Bukan ya. Awalnya remaja, tapi melebar ke, kalau kata Pak Red kemana, segala usia Om, betul ya? Segala usia. Boleh ya, dan gratis ya? Boleh. Nah, karena di sini juga ada, tidak hanya sekedar belajar Iqra, tidak hanya sekedar belajar membaca Quran, tapi lebih kepada memahami Quran juga. Oh, jadi cukup luas juga. Betul. Jadi dimulai dari belajar membaca sampai memahami Quran gitu ya Om ya? Kemudian ada lagi kalau yang hari ini kita lihat ini kan para remaja ini di zaman era digital ini, yang pemikirannya kita bilang milenial lah. Ya, milenial, Gen Z lah. Milenial hari ini kan
informasi dari manapun masuk tanpa ada sensor kan gitu. Nggak disaring ya Om ya? Nggak disaring. Nah, itu kan cukup rentan. Betul. Nah, makanya di sini kita ada beberapa orang di sini yang memang menguasai di bidangnya lah ya. Khusus untuk nanti menyalurkan bakat para remaja itu maunya kemana mereka. Nah, gitu. Itu semua sudah diprogram. Sampai sana arahnya? Sampai ke sana arahnya. Ini informasi baru nih memang. Iya. Iya, sampai sana arahnya. Iya. Oke. Nah, seiring berjalannya waktu, mulai kita kerjakan itu kalau nggak salah sudah hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya? Hampir 2 tahun. Itu berdirilah satu bangunan yang sekarang ini sudah mulai jalan, sudah mulai digunakan. Betul. Itu di lantai atas, tapi lantai bawahnya belum. Iya, lantai bawahnya belum selesai. Lantai bawahnya belum. Betul. Nah, karena saya termasuk orang yang berada di dalam tim pengumpulan dana lah ya. Iya, betul. Pengumpulan dana hari ini juga harus memikirkan bagaimana merealisasikan atau mewujudkan supaya jadilah tempat itu tadi untuk bisa digunakan secara sempurna lah. Betul-betul bangunannya udah selesai gitu. Jadi enak untuk nyaman untuk belajar. Iya, nyaman untuk belajar semua dengan lengkap segala fasilitasnya. Nah, ini kita tim yang harus memikirkan itu bagaimana untuk menggalang dana itu tadi. Nah, itu sudah ada beberapa metode yang sudah memang sudah berjalan juga yang alhamdulillah hari ini yang didukung juga oleh orang tua, masyarakat dan para donatur, alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Berjalan ya beberapa metode ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, nanya lagi nih Om. Kan Om sebagai penanggung jawab pendanaan di sini, kan gitu. Itu apa enggak repot? Sementara posisi Om itu kan sebagai seorang kepala rumah tangga juga ya di sisi lainnya Om ya, yang harus memikirkan ekonomi keluarga, kan begitu ya, dengan kerja dan lain sebagainya lah. Artinya kan punya tanggung jawab untuk menafkahi keluarga, kan gitu, memikirkan itu. Di sisi lain juga Om memikirkan bagaimana supaya mencari dana untuk aula pemberantasan buta aksara Quran. Ini apa nggak repot Om? Iya, itu sebenarnya beranjak dari pribadi masing-masing sebenarnya. Kalau sepemahaman saya, saya termotivasi dengan ayat Al-Hujarat kalau nggak salah. Al-Hujarat ayat 15 tuh. Al-Hujarat ayat 15. Boleh dibuka ya Om ya? Surah Al-Hujarat ayat 15. Terus saya membaca ayat itu kok rasanya tergerak hati, cukup mengena ayat itu di diri saya pribadi. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Iya, betul. Sesungguhnya orang beriman itu yang benarlah keimanannya, mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang benar keimanannya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Iya. Apa maksudnya itu? Jadi orang beriman itu tidak sekonyong-konyong dia menyatakan keimanannya langsung menjadi orang yang beriman. Kalau pemahaman saya nih. Nah, iya. Jadi orang beriman itu punya pembuktian. Nah, gitu. Jadi tidak hanya asal ucapan doang. Nggak bisa bilang aku udah beriman ini, nggak bisa. Gitu. Ya tergantung lah persepsi itu ya. Kalau saya memahami orang beriman itu ialah yang beriman kepada Allah dan Rasul. Yang benarnya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apa itu ya, kitabullah dan sunnah Rasul, ikutilah sunnahnya itu. Nah, bagaimana Rasul itu berjuang, ya kan? Tetap tilasi berarti kan perjuangan Rasul itu. Ikutlah. Kemudian ayat berikutnya, summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Kemudian mereka tidak ragu untuk berjuang dengan amwalnya dan dengan ampusnya di jalan Allah. Ya kan? Artinya mereka itu tidak ada lagi keraguan dalam dirinya untuk berjihad, berjuang di jalan Allah dengan amwalnya, dengan hartanya, dengan harta, dengan jiwanya di jalan Allah. Nah, kalau kita
flashback ke belakang, lihat sejarah Rasulullah itu, Ya. bagaimana Rasul itu berjihad, berjuang Betul. untuk menegakkan dinullah ini di Iya. muka bumi Allah nih. Oh ya. Nah, kan gitu Koneknya ya. ke awal ayat tadi Om ya, sebagai Iya. pembuktian keimanannya gitu ya. Keimanan tadi itu dengan ini diuji dia. Nah, kalau kita balik ke belakang lagi lihat sejarah itu, bagaimana Khadijah itu sebagai istri Rasulullah itu, Iya. ya kan, sepertiga kota Mekah itu Kekayaan. kekayaannya. Iya betul. Saudagar dia, kaya Iya raya. betul. Habis hartanya untuk berjuang di jalan Allah tadi. Fisabilillah tadi ya. Fisabilillah tadi. Dah. Nah, kalau kita dengan anfus, ya kalau kita lihat yang sejarahnya di zaman dulu itu masanya memang masa perang. Perang. Itu Ya, bentuk perjuangannya ya. Bentuk perjuangannya Ya, dengan ya, fisik tadi kan Iya perang. betul. Nah, kalau sekarang nih apalagi yang mau kita, mana musuh sih yang mau kita permas? Iya, nggak kayak zaman dulu ya. Artinya kalaupun dengan anfus hari ini, Iya. ya buktikan dong. Nah, ini ada yang butuh tenaga di sini nih. Untuk apa? Bangun apa? Bangun aula pembelajaran buta aksara Quran tadi. Itu termasuk berjuang dengan anfus. Berjuang dengan anfus. Nah, kalau perang kadang nggak ada lagi. Iya betul. Itu dengan anfusnya tadi itu kan. Oh, maksudnya gini. Kalau dulu lah berjuang dengan diri itu perang. Hari ini lebih real itu apa ya, memberdayakan diri mungkin gitu ya, untuk berjuang di jalan Allah gitu. Betul. Oh, bentuknya bisa apa aja gitu. Bisa apa aja. Karena kan ada di situ bacanya ada sabil kan. Iya betul. Sabil. Iya. Ya. Fisabilillah ya. Fisabilillah. Ya, nah, sabil itu kan jalan. Jalan atau metode atau cara. Jadi berbagai macam cara untuk berjuang di jalan, untuk berjihad di jalan Allah. Oh. Nah, beda dengan sirat. Sirat itu diterjemahkan sebagai jalan. Jalan juga ya. Sirat itu dia khusus. Sirat apa? Siratul mustaqim. Iya betul, ya betul. Tapi kalau sabil ini tadi banyak cara, metode gitu. Metode banyak. Oh, mungkin caranya dulu perang. Kalau hari ini sesuai dengan kebutuhan zaman ya mungkin. Iya, dengan apa ya? Dengan potensi kita lah. Potensi. Oh. Misalnya potensi kita apa? Keilmuan. Ya maksimalkan ilmumu di sini. Jadi pengajar di sini gitu ya. Oh, iya. Awak kalau di ilmu nampaknya kurang nih, tapi tenaga punya. Tenaga boleh. Gitu. Apa yang bisa kau buat di sini? Gitu. Oh, gitu. Berdayakan diri, segala potensi diri kita. Segala potensi kita. Gitu. Kita gunakan untuk apa tadi ya? Fisabilillah tadi lah ya. Fisabilillah. Dari apa namanya? Di aula pemberantasan buta aksara Quran ini, ketika ini fisabilillah, ya kita nyemplung di situ. Nah, include lah kita di sini. Ini ada sarana ini. Ya. Untuk fisabilillah ini. Ada sarana di sini. Kita nggak perlu jauh-jauh cari musuh di sana mau perang. Di sini ini ada. Sarana berjuang dengan diri tadi. Untuk dekat ke Allah di sini ada. Ya kan? Oh, gitu. Terus kalau dengan amwal tadi. Ya. Harusnya amwal dulu tadi kita bahas. Ya, betul. Dengan amwal, artinya dengan harta. Harta itu kan nggak mesti kita jadi orang kaya raya. Ya kan? Nggak mesti kayak jadi Khadijah tadi. Nggak mesti jadi kayak Khadijah kali. Kalau nunggu sampai jadi kayak Khadijah kali nggak ada nanti orang. Oh iya betul. Nunggu sampai kayak gitu baru berjuang dengan harta gitu maksudnya. Iya, nggak ada nanti. Iya. Jadi beranjak dari itulah memotivasi saya hari ini. Begitu banyak Allah beri kenikmatan berupa mal lah, kita bilang kepada saya pribadi. Akhirnya muncul rasa apa ya, malu dalam diri. Oh, malu? Malu dalam diri. Kenapa bisa malu? Hari ini perasaan udah pede kali awak menyatakan diri awak beriman ini. Oh, di awal ayat tadi ya? Awal-awal pede kali menyatakan diri awak beriman ini. Buktinya ente beriman itu apa itu? Apa yang sudah dibuat rupanya? Oh. Untuk dinullah ini apa yang sudah dibuat ini rupanya? Jangan-jangan cuma cakap doang ini ente ini. Gitu. Coba buktikan loh. Gitu. Merasa gitu ya? Merasa gitu, merasa malu. Jadi hari ini yang kita selama ini kita keluarkan itu ternyata belum apa-apanya. Belum apa-apanya? Belum apa-apanya. Kalau kita bilang tuh bahasa Ustadz Irjam itu masih tai kukunya yang nggak kasih. Oh, remah-remahannya lah mungkin ya. Tai kukunya aja pernah masih pelit pula. Macam mana lagi pula. Itu udah hitung-hitungan dong. Gitu, hitung-hitungan. Sementara Allah nggak pernah hitung-hitungan dengan Allah. Betul. Gitu. Betul. Jadi beranjak dari situ, sini ada satu tempat medan jihad lah. Kalau untuk saya pribadi ini mengatakan ini medan jihad. Ini medan jihad? Medan jihad saya pribadi ya, secara pribadi ya.
akhirnya saya menyatakan diri, berkomitmenlah kepada Allah. Jadi dalam bisnis saya, dunia bisnis ya, dalam usia usaha itu, saya melibatkan Allah. Saya bermitra dengan Allah. Udah gitu ya. Jadi ketika itu menyatakan seperti itu, kemudian saya maksimal lah di sana. Bukan artinya udah bermitra dengan Allah, udah ada Allah tenang-tenang aja. Iya. Nggak bisa gitu ya. Juga sana. Maksimal. Nah, kita sudah menyatakan setiap bisnis saya itu ada Allah di situ, bermitra dengan Allah, berbagi dengan Allah. Nah, melalui itulah hari ini alhamdulillah saya berupaya untuk memaksimalkan mal saya di lembaga ini. Demi untuk pembangunan dan program ini Om ya, pembatasan buta aksara Quran tadi ya. Wah, menarik nih. Jadi beranjak dari pemahaman ayat tadi, pemahaman saya dirasa terus timbul satu fenomena lah, rasa gitu ya, yang ujungnya jadi sebuah keputusan dalam diri Om Dharma tadi ya, yang hari ini secara totalitas nyatakan aula pemberantasan buta aksara Quran ini sebagai medan jihad. Wah, fi amwal wa anfus ya. Wah, barangkali orang-orang yang terlibat di dalam sini sedikit banyaknya mungkin gitu juga Om ya. Feelingnya ya. Mudah-mudahan feelingnya seperti itu. Saya berharap juga seperti itu. Iya, betul. Artinya selama ini kita memang kan sama-sama bareng-bareng. Iya, betul. Karena kata Pak Arit juga bareng beberapa orang-orang juga gitu. Iya, betul. Nah, jadi yang saya rasakan setelah saya mengaplikasikan lah apa yang sudah saya komitmenkan tadi itu. Oh, ini jadi komitmen sama Om? Iya, sudah jadi komitmen, sudah jadi. Artinya tidak berani main-main lagi dengan bab itu. Iya, betul. Yang saya rasakan ini ya, saya pribadi, benar itulah. Artinya setiap apa yang kita salurkan untuk di jalan Allah tadi. Iya, betul. Mal tadi ya Om ya. Mal tadi kita maksimalkan jalan Allah, tidak mengurangi apa yang ada dalam diri kita gitu. Tidak mengurangi. Mal yang ada di diri kita itu tidak mengurangi mal yang ada di kita. Tapi disumbangkan. Iya, logikanya hitungannya seperti itu gitu. Secara nilai kan pasti berkurang dia. Betul. Kalau dulu gini ya, kalau bahasanya misalnya ya dapat 10, kita bagi 0,0 sekian persen lah. Yang 10 itu pun masih kurang, kita putar-putar. Iya. Nah, hari ini kita katakan dapat 10, kita bagikan 3 misalnya. Kita bagikan 3. Tinggal 7 nih sebenarnya. Iya, betul. Secara nilai tinggal 7. Secara nilai tinggal 7. Tapi kita nggak tahu itu rahasia Allah tadi. Ketika kita putarkan untuk kebutuhan kita tuh, ya alhamdulillah nggak ada kendala gitu. Betul. Nah, akhirnya orang punya paradigma pada saya nih hari ini mungkin ya berlebih lah. Iya, pandangan orang, betul. Pandangan orang mungkin menganggap saya ini berlebih gitu. Iya. Ya alhamdulillah kalau orang memandang seperti itu alhamdulillah. Betul. Padahal hari ini saya cuma mau berkomitmen untuk merealisasikan lah itu tadi apa yang sudah saya nyatakan. Saya berkomitmen kepada Allah tadi. Komitmen Om ini tadi direalisasikan. Iya. Ujungnya kayaknya pandangan orang-orang tuh jadi doa sama Om. Iya. Amin. Iya kan? Karena gitu kan. Iya, sebenarnya kan memang dari paham tadi terus direalisasikan. Ya memang betul lah dari ketika 10 yang didapat 0 sekian itu yang disumbangkan lah gitu ya. Di awal-awal seperti itu. Ini rasanya kurang nih. Tapi ketika dari 10 yang disumbangan 3 tinggal 7 justru malah cukup, bahkan entah datang lagi entah dari mana-mana gitu kira-kira ya. Gitu lah kira-kira. Sesuai dengan janji Allah ya. Iya. Oke. Lanjut Om. Ulaika humus shodiqin. Ya, gitu ya. Iya, betul. Nah, mereka itulah orang-orang yang sodik, orang-orang yang benar. Keimanannya, kan seperti itu kan? Ya, betul. Oh, iya betul. Sodik dalam bab keimanannya. Nah, gitu. Nyambung ke atas tadi Om. Iya, nyambung ke atas. Jadi iman itu nggak hanya diucapkan di bibir saja, ini harus diaplikasikan. Jadi hari ini saya bukan lebih kepada saya lebih kepada motivasi diri saya sendiri sebenarnya. Nah gitu, bukan artinya menggurui atau apa. Iya, betul. Saya lebih motivasi diri saya sendiri, karena selama ini apa yang sudah saya realisasikan lah ya, sudah saya rasakan ya seperti itu. Allah memudahkan segala urusan. Iya, alhamdulillah, betul. Apalagi kita nyatakan ke Allah, ya Allah, ini belum selesai nih ya Allah, tolong bantu aku ya. Ya Allah ya, ini belum selesai nih ya Allah. Tolong bantu aku nih ya Allah. Ada aja itu.
Betul, betul, betul. Dari hal yang tidak sangka Allah ada aja nih. Baik ke aulanya sendiri ataupun ke om pribadi. Iya, Barangkali gitu artinya ya? gini, yang saya nyatakan ke Allah itu, ya Allah ini belum selesai pembangunan aula maksudnya. Iya, iya, betul. Bab ininya mau kita mulai lagi nih ya Allah, Mm-mm. tapi dana minim ini ya Allah. Mm-mm. Tolong bantu nih ya Allah. Tolong. Nah, Entah dari mana-mana itu, ada ada aja. jalan itu? Ada aja tuh. Allah Oh, mudahkan tuh ada aja jalan. iya, iya, iya. Karena kan yang Hakim merasakan lah ya ketika lebih dalam lah ikut di aula pemberantasan buta aksara Quran ini, bahwa ada juga kan bagian pendanaan kayak yang tanggung jawab sama Om Dharma kan gitu kan. Ini kan cukup apa ya, cukup menyita waktu, perhatian, tenaga, dan bahkan nggak jarang orang-orang yang di sini itu justru yang apa ya, menyumbangkan gitu kan, apa ya, finansialnya lah atau kemalihannya tadi lah, demi berlanjutnya nih proses pembangunan kan gitu. Jadi udah apa, berkorban tenaga lah, pikiran, waktu, bahkan uang di sini kan gitu. Dapatnya apa sih? Iya, sulit lah kalau dibilang dapat itu kan relatif lah setiap orang. Tapi kalau saya merasakan ada satu kenikmatan tersendiri. Kenikmatan tersendiri, merasa kita itu dekat lah. Allah tadi itu dekat lah. Gitu. Kita merasa apa ya namanya, diperhatikan Allah. Merasa diperhatikan merasa Allah. Diperhatikan dibuktikan Allah. Dengan tanda-tanda merasa lah bahwa kita diperhatikan Allah itu. Barangkali ada satu peristiwa atau apa gitu, atau sampai sekarang yang merasakan ini kok dekat ya Allah ya gitu. Allah mudahkan setiap segala urusan. Allah mudahkan setiap segala urusan. Iya. Nah, bukan artinya kita tuh nggak pernah diuji. Pasti diuji. Setiap manusia tetap ada ujian. Betul. Dan artinya setiap melalui ujian itu tadi, kita nggak berlebihan dalam menyikapi atau was-was gitu. Nggak dibawa pening, nggak gitu ya. Satu persoalan memang harus diurusin, bukan menjadi permasalahan itu. Jadi urusan ini gitu. Cukup diurusi aja ya harusnya ya. Tetap jadi urusan dia, bukan jadi permasalahan. Tetap diurusan. Terus kemudian hal-hal itu tadi yang kalau hitungan matematika, misal gini, saya hitung ini pekerjaan saya nilainya cuma sekian ini. Dihitung-hitung, ini paling dapatnya sekian. Tapi dari mana-mana, banyak kali nih, dari mana ini? Berlebih jadi hasilnya ya. Padahal ini satu pekerjaan misal, ini nilainya cuma sekian ini kita ukur. 5 lah nilainya 5. Atau jadi 8. Ini dari mana kok nggak peran Allahnya di sini? Betul. Hitung-hitungan kita kalah ya Om ya. Kalah betul. Banyak itu bukan sekali, sering itu peristiwa seperti itu sering. Itu indikasi juga lah ya, atau Om merasa emang dekat Allah nih gitu. Iya, betul. Mendekat nih. Alhamdulillah. Memang ini sih yang ditanyakan beberapa orang yang diundang kemari gitu, karena kan beliau-beliau ini kan yang datang kemari yang terlibat di aula pemberantasan buta aksara Quran. Ini kan motivasinya memang beda-beda. Tapi memang apa ya, totalitas untuk program ini, nah itu yang Hakim lihat gitu kan, berkorban waktu, tenaga, pikiran, bahkan mal lah di sini. Demi apa? Demi program ini, demi aula pemberantasan buta aksara Quran, demi orang-orang yang mau belajar Quran di sini, mulai dari baca, kenal huruf, sampai tahfiz insya Allah nanti Om ya. Sampai tadi program pengembangan minat dan bakat untuk para remaja Islam. Luar biasa ini. Bersumber dari aula ini loh gitu. Nah, kita yang orang-orang yang apa ya, hari ini yakin lah dengan Allah dan Rasulnya tadi ini, bahwasannya dengan mewujudkan aula pemberantasan buta aksara Quran ini adalah sebagai bekal untuk kita nanti kembali kepada Allah. Ini sudah aku buat. Iya betul. Kalau cerita mungkin cerita pembuktian iman, inilah buktinya. Kira-kira gitu ya Om ya. Karena kalau nyari orang perang kan nggak jumpa lagi kita ya. Ini loh sudah kita buat. Bahkan ada satu teman itu yang ngomong tadi, yang ingat atau enggak? Iya. Kalaupun aku nanti mati, biarlah ini selesai dulu nih. Jadi kalau mau Allah panggil aku, ini selesai dulu. Sampai gitu ya. Kalau boleh minta lah mungkin namanya kan. Kalau dia ingat ngomong itulah. Iya. Saking pengennya mungkin ini selesai. Gitu ya. Saya ingat itu. Biarlah ini selesai dulu. Itu saking-sakingnya itu dia. Iya betul. Inginnya betul. Mewujudkan aula pemberantasan buta aksara Quran ini yang bisa bermanfaat untuk masyarakat luas lah ya. Seluas-luasnya Om. Seluas-luasnya. Iya. Nah, jadi kita semua kan yakin bahwasannya dunia ini aja sebagai sarana kita mencari bekal kembali ke Allah. Betul. Jadi apapun yang hari ini kita buat pasti akan
dipersoalkan oleh Allah, Betul. akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Iya, betul. Betul. Hal yang positif maupun hal yang negatif. Iya, semua ada balasannya, Om. Ya. Ya, oke. Apa ya? Dapat sisi lain ya kan dari sebuah program yang memang luar biasa dari awal Hakim Rasa. Dari pribadi yang berbeda yang Hakim undang kemari dan tim apa ya? Dapatnya juga beda nih. Nah, gitu dari Pak Raid beda, dari Pak Palid kemarin dan lain-lain ustadz yang lain, dan kali ini dari Om Dharma bahwa iman itu ya, yang benar imannya itu adalah yang dibuktikan. Iya. Itulah yang sodik tadi ya. Iya. Gitu ya, melalui perjuangan jihad dengan segala potensi diri dan kemalihan atau finansial gitu ya, materi ya, lebih ke arah sana. Fisabilillah. Iya. Dan jadi medan perang bahkan tadi Allah pemberantasan buta. Medan jihad lah ini. Medan jihad buat ya. Walaupun kalau mau dibanding ya dari sejarah Rasulullah, ini kita katakan medan jihad, malu kita, nggak ada apa-apanya ini. Iya, betul. Tapi kan ini metode. Tapi inilah sesuai dengan kapasitas kita. Iya, betul. Kita. Sesuai zaman, sesuai kebutuhan zaman. Barangkali kalau dulu mungkin belum terlalu dibutuhkan ya kan, karena masih banyak yang harus ditaklukkan kan gitu. Iya, betul. Artinya kan kita berbuat harus sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Betul. Melebihi kemampuan kita pula. Ngayal pula kita nanti kan. Iya, betul. Karena kalau kita disuruh perang, siap tanya kita nih ya kan. Belum disuruh perang, kapan nih perang, ngajak mau perang aja. Iya, suruh perang, tarik iya betul, sesuai kapasitas kita yo. Iya. Nah, alhamdulillah, jadi inspiratif sih obrolan kali ini ya. Insya Allah nanti untuk buat yang lain Om, harap mau juga diundang kemari Om ya. Insya Allah ya kan? Nah nanti untuk video berikutnya boleh loh Om ya datang lagi kemari ya, kita ngobrol-ngobrol hal yang lain lagi ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Oke, jadi seperti biasa di akhir video mungkin ada pesan atau mungkin ajakan lah buat yang nonton untuk ya apapun lah itu, bisa jadi mungkin jadi sesuatu buat yang nonton gitu. Jadi ada mungkin kalimat-kalimat sakti ya, itu boleh disampaikan Om, monggo. Ada banyak jalan atau cara bagi kita untuk berjuang atau berjihad di jalan Allah. Satu di antaranya lewat mal atau harta yang kita miliki. Mengutip sebuah ayat Al-Baqarah 261 yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai ada 100 biji. Demikianlah Allah melipat gandakan siapa saja yang Dia suka. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, yang hari ini punya kelapangan harta dan ingin menginfakkan hartanya di jalan Allah, kami hari ini memberi peluang. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pesan dari Om Dharma ya, seorang yang hari ini bertanggung jawab atas pendanaan Aula Pemberantasan Buta Aksara Quran yang hari ini sedang dalam masa pembangunan dan pengerjaan lantai bawah agar bisa digunakan secara maksimal oleh orang-orang yang belajar hari ini. Sedikit mungkin dari yang diobroli tadi, bahwa jangan pernah ragu untuk berjuang, berjihad di jalan Allah dengan segala potensi diri dan juga dengan materi atau finansial yang kita punya, atau istilah dalam Quran tadi amwal gitu. Karena itulah bentuk dari benarnya iman kita, dan semoga kita juga termasuk dalam barisan orang-orang yang beriman. Itu saja video kali ini. Silahkan isi kolom komentar kami dengan pertanyaan maupun request, kira-kira ke depan kita akan bahas apa. Binasri minallah fatum qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.